Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana Puspita sebagai moderator dan editor. Di sini kelompok kami akan memaparkan dan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum kita membahas ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Ini dia anggota-anggota dari kelompok 6. Kelompok kami akan membahas 3 pertemuan. Pertama, di pertemuan 3 yaitu membahas fungsi sistem pengendalian manajemen. Kedua, di pertemuan ke-9 membahas tentang sistem pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Dan yang terakhir, di pertemuan 16 kita akan membahas sistem pengendalian kinerja organisasi. Mari kita saksikan video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem pengendalian manajemen. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh organisasi yang berjalan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya ada keterbatasan dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kurangnya matangnya suatu pertimbangan. Yang kedua, kegagalan dalam menjalankan perintah. Yang ketiga, mengabaikan manajemen. Dan yang terakhir, adanya kolusi. Oke, baik, selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, untuk melindungi harta perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mencapai kegiatan yang ekonomis dan efisien. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada ukuran dan penyebaran empiris. Nah, ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan besar tentunya akan berbeda daripada perusahaan yang kecil. Nah, yang kedua ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Nah, anggaran dasar dan konvensi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan yang sejauh mana desentralisasi dan delegasi pada seluruh perusahaan. Oke, selain itu tingkat desentralisasi akan didelegasi perusahaan pada suatu perusahaan dari setiap waktunya juga. Nah, pastinya akan disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan peluang yang mungkin akan hadir. Oke, pada poin utamanya kita akan mengetahui fungsi dari sistem pengendalian manajemen. Nah, apa sih fungsi sistem pengendalian manajemen itu? Nah, yang pertama itu kita akan mengadakan perencanaan tepat untuk perusahaan, koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses komunikasi dengan baik. Nah, yang kedua, untuk mengambil keputusan terkait suatu hal, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia agar perilaku dan nilai dengan norma yang diterapkan sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga, untuk melakukan kontrol terhadap suatu hal yang terjadi di perusahaan, menilai kinerja pekerja, meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Lalu, yang keempat, ada memberikan rangsangan serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku, serta melakukan perlindungan terhadap suatu aset yang ada di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, tentunya untuk mengelola segala kegiatan yang terkait dengan sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya akan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara bersamaan, pengendalian personel atau budaya mampu menangani semua masalah pengendalian. Meskipun tidak semua tipe pengendalian dalam kategori ini bisa bekerja efektif untuk menangani tiap tipe masalah. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman. Dengan menyediakan program pelatihan, masalah motivasional dapat diminimalkan dengan memperkerjakan orang-orang yang bermotivasi tinggi atau dengan menugaskan orang untuk bekerja dalam kelompok yang akan cenderung membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Pembatasan perorangan dapat dikurangi melalui satu atau lebih tipe pengendalian personel, khususnya seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pengendalian personel yaitu bentuk pengendalian manajemen yang berusaha membangun kecenderungan alami dari masing-masing karyawan untuk memotivasi diri mereka sendiri agar karyawan secara mandiri dapat melaksanakan tugas yang diinginkan perusahaan dengan hasil yang memuaskan, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dan juga pengendalian personel membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri.
Tujuan pengendalian personel. Yang pertama, membantu mengklarifikasikan harapan. Pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap karyawan memahami apa yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, dapat membantu memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Self-monitoring terbilang efektif sebab kebanyakan orang memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan mampu melahirkan perasaan positif akan rasa hormat kepada diri sendiri dan kepuasan saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik serta menyaksikan keberhasilan perusahaan. Pengendalian personel dapat diimplementasikan melalui seleksi dan penempatan, pelatihan, dan desain pekerjaan dan resourcing. Dengan kata lain, menemukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tertentu, melatih mereka, dan memberikan mereka lingkungan kerja yang baik serta sumber daya yang dibutuhkan, cenderung dapat meningkatkan kemungkinan akan dilakukannya pekerjaan dengan baik. Pengendalian ini didesain untuk mendukung pemantauan bersama dari sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Pengendalian budaya akan bekerja paling efektif jika anggota kelompok memiliki keterikatan sosial atau emosional antara satu sama lainnya. Budaya dibangun di atas tradisi, norma, kepercayaan, nilai ideologi, sikap, dan cara berperilaku bersama. Norma budaya mirip sekali dengan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku karyawan. Budaya perusahaan relatif tetap dari waktu ke waktu, meski tujuan dan strategi beradaptasi seperlunya terhadap perubahan kondisi bisnis. Kesimpulan dari materi ini adalah pengendalian personel dan budaya mendorong manajer salah satu atau kedua kekuatan positif yang biasanya terdapat dalam perusahaan, yaitu pemantauan diri dan pemantauan bersama. Kekuatan ini dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu seleksi, penempatan personel yang efektif, pelatihan, desain pekerjaan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, kode etik, imbalan kelompok, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, dan tone at the top. Pengendalian budaya dan personel yang terkadang merujuk pada pengendalian yang lunak menjadi kajian yang lebih penting akhir-akhir ini. Perusahaan sudah menjadi lebih baik, manajer memiliki rentang kendali yang lebih luas, dan mengelaborasi hierarki serta sistem pengendalian telah dicopot dan digantikan oleh karyawan yang berdaya. Dalam lingkungan ini, nilai bersama perusahaan telah menjadi alat yang lebih penting untuk memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 16, yaitu sistem pengendalian kinerja organisasi. Yang pertama adalah pengertian kinerja. Pengendalian kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja, yang berarti hasil kerja. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berikut beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama adalah ada Stunner 1978. Dalam bukunya, manajemen menemukan sebuah kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Selanjutnya adalah Bernardin dan Russell 1993 mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang terakhir atau ketiga ada Handoko dalam bukunya manajemen personalia dan sumber yang mendefinisikan kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Kriteria organisasi dilihat dari sifat kerja semayang yang dilakukan oleh orang tersebut. Sifat kerjasama dalam organisasi lebih bercorok kerjasama yang asosiatif, dan bukunya kerjasama yang komunal atau kerjasama seperti dalam keluarga. Tolak ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukur yang relevan digunakan adalah efisien pengelolaan dana dan tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada publik. Selanjutnya, pengertian kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan setiap kelompok yang berkenan melalui usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif. Dan juga kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.
Kinerja sangat penting bagi organisasi karena kinerja yang tinggi tentu dapat mengurangi angka absensi atau tidak bekerja karena malas, dan dengan kinerja yang tinggi dari buruh dan karyawan, maka pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau lebih.